Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat datang Narabala Kiswa, kajian siniar dan dakwah. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita kembali bertemu dalam program reguler. Kita akan mengkaji secara mendalam sebuah kaidah fikih yang masuk dalam kategori kaidah umum. Kita akan mengulas kaidah yang ke-15. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan yang ke-14, 2 episode. Hari ini kita akan melangkah ke kaidah yang baru. Bagaimana bunyi kaidah tersebut? Nanti kita akan simak Mas Rizal. Judul dari episode kali ini adalah keringanan tidak relevan dengan keraguan. Ya, narabala sekalian bisa menyimak episode-episode sebelumnya dan jangan lupa subscribe, komen, dan share ke teman-teman Anda. Terima kasih. Selanjutnya nanti akan ada Mas Rizal menjelaskan kaidah. Monggo Mas Rizal. Terima kasih Mas Atung. Outfitnya kayak di Korea Utara nih. Langsung saja narabala semuanya kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga yang kita kaji manfaat barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Narabala semuanya, kita sampai di kaidah yang ke-15. Al-qaidatu al-khamisah asyarah. Bunyi kaidah ini adalah ar-rukhasu latunatu bisyakki. Ya, kita kasih judul ijtinabul mashkuki fi qaidatir rukhas latunatu bisyak. Nah, ini model baru cover kita. Oke, kita akan masuk ke kaidah langsung saja ya. Langsung ke kaidah. Al-qaidah wal manzumah. Al-qaidah rabi'ah al-khamisah asyarah ya. Keringanan tidak relevan dengan keraguan. Bait puisi kita pada sore hari ini, wasyakula tunatu ai dhonir rukhas bihi kama as-subki ala dzalikanas. Nah, keraguan tidak relevan dengan keringanan sebagaimana Imam As-Subki telah menekankan. Jadi makanya di bait ini ada kata-kata aidon ya, sebagaimana juga, karena pada kesempatan episode sebelumnya kita membahas kaidah yang sangat mirip ya. Kaidah sebelumnya ar-rukhas latunatu bil ma'asi. Nah, kali ini ar-rukhas latunatu bisyakki. Ya, jadi ada rukhsah, ada syak. Asyak al-marotib. Syak itu apa sih? Nah, kita membuat grafik gitu ya. Tingkat pengetahuan kita, keyakinan kita untuk menuju ke yakin itu ada 5 tahap ini ya. Syak itu ada di tengah-tengah. Ya. Kalau ke kanan, dzon dan mentoknya yakin. Kalau ke kiri, wahm dan mentoknya jahal. Nah, kalau kita tidak tahu, Mas Atung ada atau tidak ya? Ya, kalau sama sekali kita nggak tahu, itu namanya jahal. Nah, kalau kayaknya ada deh, nah itu wahm. Nah, kalau syak mungkin ada, mungkin tidak. Nah, ini syak. Nah, kalau sudah sampai dzon, kemungkinan besar ada. Dilihat dari korinahnya, indikatornya, sandalnya ada misalkan, motornya ada, mobilnya ada, oh berarti ada di rumah. Nah, itu dzon. Kalau pas Mas Atung keluar ketemu, nah itu yakin. Nah, dalam konteks ini yang menyebabkan tidak relevan dengan keringanan, dispensasi, rukhsah itu adalah syak. Nah, ini syak. Kaidah ini diaplikasikan di beberapa hal berikut ini ya. Tatbiqatul qaidah, aplikasi-aplikasi dari kaidah ini. Yang pertama, dzakaroha asy-Syaikh Taqiyuddin As-Subki, sebagaimana tadi di puisi ya, dikutip disebutkan oleh Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. As-Subki ini juga punya kitab yang sama,
yang berjudul dengan Al-Ashbah wan Nadzair. Al-Imam As-Suyuti juga punya Al-Ashbah wan Nadzair ya. Nah, di antara contoh aplikasinya adalah idza ghasala ihdari jilaihi wa adkhalaha la yastabihu li'annahu lam yudkhilhuma tahirataini. Ini terkait dengan mashul khuf, mengusap sepatu khuf, kaos kaki khuf, sepatu lah ya sebenarnya. Sepatu khusus yang terbuat dari kulit yang berbahan kuat, bisa dipakai untuk berjalan lama ya. Nah, ini boleh dipakai dan ketika wudhu kita nggak perlu membasuh kaki, cukup mengusap khufnya. Nah, di antara syarat memakai khuf itu syarat mengusap khuf tanpa perlu membasuh kaki diantaranya adalah tamamut tuhur. Kita memakai dalam keadaan sudah sempurna bersuci. Nah, ketika kita wudhu, kok ternyata baru sebelah kaki yang kita basuh, kemudian kita pakai sepatu khuf, terus sebelahnya kita basuh, baru kita pakai lagi. Nah, itu tidak sah. Ghuslu ihdari jilaihi wa adkhalaha. Nah, ini tidak boleh. Yang kedua, wa min furu'iha asyakku fi jawazil mashi. Nah, kalau di redaksi di Ashbah wan Nadzair menggunakan kalimat wujubul ghusli liman syakka fi jawazil mashi. Nah, jadi begini. Kalau ragu ya, kira-kira saya bepergian ini karena gini, mengusap khuf itu kalau sedang bepergian itu masa waktunya 3 hari. Kalau hador itu hanya sehari semalam. Nah, kalau ragu, misalkan safar saya ini sudah memenuhi syarat untuk mengusap khuf apa belum ya? Nah, dia ragu. Sudah memenuhi syarat apa belum? Sudah memenuhi syarat apa belum? Nah, ketika dia ragu, maka tidak boleh mashul khuf. Artinya wajib ghuslur rijlain. Ini panahnya diubah ini. Nah, enggak apa-apa. Jadi harus yakin ya. Nah, ini sedikit pengetahuan tentang mashul khuf ya. Mashul khuf ini rukhsatun walau lil mukim. Jadi tidak harus dalam keadaan bepergian. Memang ada sebagian mazhab yang mengatakan bahwa mashul khuf itu hanya boleh dikerjakan ketika bepergian. Karena memang hadis-hadis yang terkait dengan mashul khuf itu memang banyaknya ketika Nabi bepergian. Nah, untuk mazhab Imam Syafi'i boleh mutlak fil hador au fis safar, baik di rumah maupun ketika bepergian. Bedanya kalau di rumah hanya sehari semalam, kalau bepergian jatah waktunya adalah 3 hari 3 malam. Dan mengusap khuf ini min khoso isi hadhil ummah, khusus hanya ada di umatnya Nabi Muhammad. Jadi memang umatnya Nabi Muhammad ini spesial ya, karena memang umat akhir zaman secara fisik lemah ya. Banyak sekali dispensasi ya. Sholat yang asalnya 50 dikorting tinggal 5. Itu bukan lagi diskon itu ya, obral ya, dari 50 tinggal 5. Bahkan wudhu yang harusnya membasuh kaki itu boleh diganti dengan mashul khuf. Sehingga ini ulama berdebat ya, ini bocoran ya. Ini disebut rukhsah sebenarnya agak kurang tepat. Ya, ini diskusi di kalangan para ulama ya. Karena yang namanya rukhsah itu sebenarnya adalah kemarin sudah kita bahas ya. Nah, ini lanjutannya. Jadi rukhsah itu sesuatu hukumnya wajib, ada kondisi tertentu yang menyebabkan menjadi fleksibel. Nah, datanglah rukhsah, dispensasi. Artinya apa? Ketika dispensasi itu ada, hukum asal wajibnya itu tetap berlaku. Tapi dia menjadi fleksibel, menjadi lunak karena ada uzur, ada sesuatu. Nah, mashul khuf ini nggak tepat untuk disebut rukhsah sebenarnya. Nah, ini kritik untuk As-Suyuti ya, dan As-Subki misalkan ya. Nah, cuma ini juga kemudian dibela ya, misalkan di hasyiahnya Al-Bujairomi ya, Sulaiman Al-Bujairomi yang menhasyiah Bunil Muhtaj ya, menjelaskan bahwa penyebutan rukhsah di dalam bab ini itu rukhsah lughawi, bukan rukhsah dalam terminologi fikih atau usul fikih.
Ya, bi anna rukhsah huna bi maknaha al-lughawiyyi. Ya, wa huwa apa? Mutlaqus suhulah. Ya, mutlak pemberian kemudahan dari Allah kepada umatnya, kepada hamba-hambanya. Nah, ini masul khuf. Nah, ini kita mengingat-ingat lagi ada beberapa keringanan di dalam bepergian ya, karena spesialisasi kita adalah berpuisi, maka kita carikan redaksi kitab yang berpuisi. Nah, di antaranya disebutkan di sini tahtas subit tawili min asfari arbaatun atat bila ingkari. Ya, khusus safar tawil ada 4 hal yang menjadi rukhsah. Ya, qasrun wa jam'un thumma fitrun birrasyad wa mashukhuf fin ja'aya zabisanat. Nah, di antaranya ada di situ mashul khuf. Nah, ini untuk kalau bepergiannya tawil, jauh, ada 4 qasar, jamak, boleh tidak berpuasa ketika Ramadan dan boleh mengusap khuf dengan dispensasi dengan durasi yang lebih lama, yaitu 3 hari 3 malam. Nah, kita kalau ke kaidah berarti ketika kita ragu maka qasar, jamak, tidak berpuasa dan mashul khuf 3 hari 3 malam nggak boleh. Nah, kalau yang bepergiannya jarak dekat wabil qasiri aklumai tatin ata kadza katarku jumatin qad sabata yali hinaflun rokiban biyusrin fadhi salah satun biduni nukrin wama ata kaza idan fafihi tasammuhun qadja aman min fakihi. Ya, kalau jarak dekat diperbolehkan aklul maitah, misalkan di perjalanan nggak dapat makanan, adanya kok bangkai, maka menjadi boleh. Boleh juga sholat sunnah dalam posisi di kendaraan, nah itu diperbolehkan. Nah, kalau posisi kita sedang ragu, maka rukhsah tadi itu nggak boleh ditempuh. Oke, kita lompat-lompat saja. Nanti untuk yang poin-poin ini kita bisa sambil diskusi ya. Oh, ini sedikit. Sah mengausap khuf dengan syarat ini sekaligus ini ya, tradisi di ulama itu memang saling melengkapi, saling mengkritik, itu biasa saja ya. Ada kitab matan, ada syarah, ada hasyiah, itu biasa saja. Nah, di antaranya ini ya, di Muhnil Muhtaj disebutkan di Imam Nawawi Minhajut Thalibin hanya menyebutkan ada 3 syarat. Ada satu yang dalam tanda petik kelupaan ya, kemudian diuraikan oleh pensyarahnya. Syarat mengusap khuf harus ayat tadi'a lubsahuma ba'da kamalit toharoh. Jadi setelah kita wudhu total suci selesai, baru kita memakai khuf boleh. Yang kedua, ayyaku nasatiro ini 5 hal ghuslil fardhi minal qodama ini. Kalau kita wudhu itu harus sampai mata kaki, maka khuf yang kita pakai harus menutup sepatu sampai mata kaki. Yang ketiga, ayyaku nami mayumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Bisa digunakan untuk berjalan tidak rusak. Nah, syarat yang keempat, nah ini yang tambahan dari pensyarahnya adalah ayyaku natohiro ini. Sepatunya harus dari barang yang suci. Jadi nggak boleh sepatunya itu berbahan babi misalkan. Ya, itu tidak boleh. Nah, ini kemudian aplikasi dari kaidah tadi di kitab fikih disebutkan. Misalkan di kitab Muhnil Muhtaj, la masha li syakin fi baqail muddah. Nah, jadi tidak boleh mengusap khuf bagi orang yang ragu masa ngusapnya itu masih berlaku atau tidak. Nah, atau dia lupa annahu masaha hadron au safaron. Ya, saya ngusapnya ini dalam posisi statusnya safar atau hadir ya. Nah, kalau begitu tidak boleh mengambil rukhsah. Nah, yang ketiga aplikasi dari kaidah ini adalah asyak fi jawazil qasri. Kalau ragu boleh nggak ya mengqasar ya, maka wujubul itmam. Liman syakka fi jawazil qasri. Bagi orang yang ragu saya boleh mengqasar atau tidak ya, maka wajib sholat normal ya, 4 rakaat. Ragu qasar ini misalkan ya karena jarak tempuhnya sudah sesuai atau enggak ya.
sudah sampai atau belum ya. Atau kita ragu ya, imam kita ini kadang di terminal kan kita asal bermakmum ya. Nah kita nggak tahu nih imam kita ini sholatnya qashar atau tidak. Nah ini ragu, berarti kita nggak boleh niat jamak qashar. Mungkin ini sebagai pengantar, kita lanjutkan dengan ngobrol-ngobrol. Siap. Terima kasih Mas Rizal sudah menjelaskan tentang kaidah yang ke-15. Secara redaksionalnya hampir sama dengan kaidah yang ke-14 ya. Iya. Ar-rukhasu la tunatu bisyaki. Kalau yang sebelumnya bil ma'asi. Bil ma'asi. Ya, tadi Mas Rizal juga sudah menyinggung pengertian atau perbedaan antara apa itu syak, apa itu yakin, apa itu jahal gitu ya. Nah, berarti posisi syak atau ragu-ragu ini adalah 50-50 ya? 50-50. Antara iya dan tidak. Antara iya dan tidak. Sementara kalau yang yakin itu 100%. 100%. Saya lihat Mas Atung, nah ini yakin. Yakin. Tapi kalau saya hanya lihat, laptopnya ada nih, nah, berarti orangnya ada, cuma lagi ngopi. Nah itu zone. Zone ya. Itu grade-nya turun, jadi Grade-nya turun. Zone ya, 75% lah ya. 75%. Kayaknya kok masuk dia gitu ya. Kayaknya. Nah, kalau di bawahnya syak tadi apa? di bawahnya syak itu waham. Waham ya, waham baru kemudian jahal ya. Baru kemudian jahal. Jahal itu berarti nggak tahu sama sekali. Siap. Ini pengertian dari syak ya. Nah, di sini kok saya lihat di kitabnya As-Suyuti ya. Asbabun Nadzair. Asbabun Nadzair As-Suyuti kok di sini contohnya sedikit sekali ya. Apakah memang kaidah ini hanya khusus di bab tertentu atau memang jangan-jangan salah cetak nih? Iya. Yang namanya contoh nggak semua perlu disebutkan sebenarnya kan. Nah, biasanya memang kadang contoh itu muncul kalau ada item-item pointer-pointer gitu ya. Ya. Dalam kasus A perlu penjelasan, nah ini perlu contoh. Nah kayak gini biasanya banyak contoh. Tentu memang kalau kita bandingkan dengan kaidah asasiyah yang ada 5 itu ya jelas beda sekali. Karena kaidah asasiyah itu memang semua kasus fikih masuk ke situ. Kalau ini memang agak tidak selebar dan se-universal kaidah asasiyah. Oke, berarti tidak hanya spesifik di mashul khufain ya? Tidak hanya ya. Memang kebanyakan ya di yang banyak mendatangkan rusuh itu kan memang bepergian memang. Sehingga yang banyak contoh ya bepergian. Oke. Bepergian sendiri itu rusuhnya udah banyak sebenarnya. Oke. Kalau kita jabarkan satu-satu ya tidak sedikit sebenarnya. Jamak, qashar, boleh nggak puasa, boleh tidak sholat Jumat misalkan. Boleh makanan-makanan yang dengan mungkin, syarat makan misalkan. Nah itu kalau dijabarkan juga banyak juga kan sebenarnya. Oke, berarti sebab terjadinya rukhsah ini banyak dipengaruhi oleh faktor safar ya. Memang begitu, safar. Ya. Di antaranya. Meskipun tadi tentang ada hador juga ya ketika membasuh Musab khuf ya. Musab khuf ini memang tidak begitu populer ya untuk negara yang iklimnya tropis seperti Indonesia ya. Untuk negara-negara yang punya musim yang ekstrim ya, terutama musim dingin, musab khuf ini sangat relevan. Karena kalau musim dingin ya, kalau kita misalkan tidur di hotel yang AC-nya dingin aja, atau kita meeting gitu ya, kalau nggak pakai kaos kaki kan tembus ya, nggak enak ya, nggak enak. Kaki itu kan nggak tahu ya secara medis ya, tapi kalau kaki dingin itu kan kayak kaku ya. Oke. Nah kita bayangkan zaman dulu ketika ya Islam ini kan turun berkembang di jazirah yang padang pasir, Arabia. Iklimnya cukup ekstrim ya, bisa dingin. Di Mesir juga bisa dingin sekali. Memang tidak se-ekstrim di dekat-dekat kutub ya, tapi dinginnya juga lumayan. Nah itu Islam memberikan kemudahan. Kalau mazhab Imam Syafi'i diperbolehkan ketika wudhu. Jadi caranya begini musab khuf itu, kita wudhu sempurna dulu. Setelah wudhu sempurna baru kita pasang khufnya, sepatu khusus ya. Kalau mazhab Imam Syafi'i harus berbahan kulit. Tapi kalau lembaga fatwa modern banyak yang menyebutkan nggak harus kulit, yang penting tahan dan kuat.
Dan tidak tembus air gitu ya. Tembus air, yang penting kuat itu. Nah, Mungkin dan zaman suci. mungkin zaman Imam Syafi'i belum ada plastik ya. Belum ada sepertinya. Makanya yang dipakai di situ adalah kulit ya. Kulit. Kulit hewan maksudnya ya. Kulit binatang ya dong. Nah, untuk lebih spesifik nanti bisa di-download. Saya sertakan di link di bawah. Oh iya, bisa di-download narabala sekalian yang ingin menyimak secara langsung bagaimana Mas Rizal tadi menguraikan dalam bahasa Arab Mas ya. Tapi saya kemas semudah mungkin meskipun bahasa Arab. Makanya saya bikin grafik-grafik yang memudahkan gitu ya. Ya. Nah, khuf atau mujah ya apa kalau muzah bahasa ya? kita muzah ya. Nah, muzah ini kalau di Indonesia apa bisa diibaratkan seperti dianalogikan sepatu bot? Mungkin ya agak. Tapi kalau itu saya pernah lihat ya, mestinya penting kali ya untuk menjelaskan fikih ya. Betul. Pasti Mesir harusnya beli ya. Buat ini loh khuf itu. Tapi di Google banyak kok. Itu agak mirip kaos kaki memang. Kulit terus nempel gitu ya di kaki. Kalau boot kegedean kayaknya. Dan nggak sampai atas. Kalau boot kan sampai atas ya. Iya. Ini yang penting sampai mata kaki. Jadi dia harus menutup sesuatu yang diwajibkan dibasuh ketika wudhu. Ya artinya sampai kodam mata kaki. Oke, berarti khuf ini ketika kita ingin wudhu harus dicopot dulu. Tapi ketika yang kedua kalinya batal. Nah, gini caranya. Nah, gimana tuh? Kita wudhu dulu sempurna. Ya. Makanya tadi syaratnya harus ba'da tamamit toharoh. Selesai wudhu sempurna, kita pakai khuf. Ya. Nah, setelah kita pakai khuf, pakai sepatu khusus ini, kita beraktivitas. Nah, nanti mohon maaf kita batal. Ya. Nah, kita wudhu yang kedua ini nggak perlu nyopot lagi. Tetap dipakai aja. Tetap dipakai dan cukup diusap. Kalau madzhab Imam Syafi'i cukup diusap atasnya. Mohon maaf ya. Jadi kalau ini ya gini aja lah. Nah, diusap atasnya gini. Ini yang dijelaskan oleh Sayyidina Ali karena waktu itu sahabat juga. Kenapa yang dibasuh kok atasnya? Ya. Mestinya yang dibasuh bawahnya dong. Karena sepatu itu yang dipakai kan bawahnya, alas ya. Pakai alas bawahnya, yang injek kotoran juga bawahnya. Nah, dijawab oleh Sayyidina Ali, seandainya agama pakai akal, ini bertolak belakang dengan akal. Berarti ini menundukkan bahwa wahyu itu lebih tinggi daripada akal gitu ya. Jika konteksnya ta'abudi. Oke. Nah, ini kan konteksnya wudhu itu kan ta'abudi semuanya. Mohon maaf ya, yang keluar angin, yang kentut itu kan belakang kan. Kenapa yang diusap wajahnya? Ya. Kalau kata santri, ya karena yang malu wajahnya. Ya enggak juga, emang itu udah ta'abud. Sudah aturan dari sananya. Dari sananya. Makanya hal-hal yang terkait dengan penggantinya itu juga nggak masuk akal semua. Makanya tayamum kan juga nggak masuk akal sebenarnya. Itu memang begitu. Nah, terkait khuf tadi nih, selama dia setelah wudhu pertama sempurna, kemudian dia pakai itu, apakah ada disyaratkan dia tidak melepas khufnya itu? Kalau khufnya dicopot, ya habis. Oke. Jadi diantara yang membatalkan mashul khuf itu adalah dia copot. Kalau dicopot, ya sudah berarti nanti harus harus wudhu lagi. Ya, kalau dicopot habis masa waktunya. Okay. Atau terjadi sesuatu yang menyebabkan mandi besar. Contohnya pas tidur misalnya keluar mimpi keluar ihtilam ya. Keluar mani maka batal itu. Atau berhubungan badan suami istri ya batal. Jadi harus dilepas ya. Harus dilepas. Ya, nanti wudhu lagi dipakai lagi. Nah kalau khufnya ini tiba-tiba bolong Mas atau robek? Ya batal. Batal ya. Berarti dia nggak memenuhi syarat sebenarnya kan? Harus ketutup ya. Harus ketutup. Nah yang diperdebatkan para ulama kalau ternyata didapati ada barang najis yang misalkan tiba-tiba kita udunan itu? Bisulan. Nah bisulnya pecah ini gimana? Nah, kalau cuma sedikit masih memungkinkan untuk diambil. Kalau nggak bisa ya harus dicopot berarti. Oke. Tapi kalau bisul nggak bisa ya bisul. Oke, masalah khuf tadi ini ya. Nah kita kembali ke kaidah ini, ar-rukhasu la tunatu bisyak.
Jadi misalnya gini, seseorang melakukan perjalanan, berarti kan dia diperbolehkan rukhsah dengan catatan ketika jaraknya sudah 80 kilometer. Kalau Darul Ifta itu Wahid Wasamanun 81. 81 kilometer. Nah ternyata dia ragu-ragu di tengah jalanan. Apakah saya nanti sampai 81 atau baru 70 dari antara Jakarta misalnya ke Cirebon gitu. Nah ketika ragu-ragu ini berarti dia tidak boleh rukhsah. Nggak boleh ngambil rukhsah. Berarti harus yakin dulu ya. Ya minimal zone. Oke. Ya, minimal zone. Oh kalau zone masih bisa. Kan yang nggak boleh syak saja. Dan hampir 90% pengetahuan kita terhadap sesuatu itu sifatnya zone saja sebenarnya. Rata-rata itu hanya di zone saja. Karena memang Allah tidak mewajibkan kita untuk yakin. Makanya di banyak terminologi ilmu pengetahuan, al-ilmu itu kan 100% sebenarnya kan. Ya. Ilmu kan melihat langsung, tapi faktanya ilmu pengetahuan itu kan menyisakan margin error. Ya. Nah, berarti sebenarnya al-ilmu itu ya bahasa budaya saja yang sebenarnya secara teknis urutan tadi itu zon sebenarnya. Jadi kalau mau disiplin pilihan kata, mestinya fikih itu bukan al-ilmu bil ahkam asyariyah, bukan, tapi al-zon bil ahkam asyariyah. Oke, ini baru ini. Bukan al-ilmu ya, berarti al-zon ya, perkiraan, prediksi. Nah, prediksi, cuma kan nggak biar sebut prediksi juga agak kurang tepat juga. Akhirnya ya sudahlah menggunakan istilah al-ilmu. Tapi disebut al-ilmu kok ada margin error. Itu. Bahkan kalau di beberapa disiplin keilmuan ada lagi istilah ilmal yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yakin. Ya. itu bagian tasawuf Mas ya? Udah yakin kok pakai ilmu, ain, nah, itu bukan urusan fikih lah. Masih dipartisi lagi ya. Oke. Nah, kembali lagi ke kaidah ini berarti misalnya contoh lain ya, ketika saya berpuasa bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Nah, saya ragu apakah nanti siang saya kuat apa enggak. Nah, berarti ini saya tidak boleh rukhsah ya. Kecuali kalau misalnya saya sedang sakit. Nah, maka yakin atau di atas apa tadi? Ya, zon atau yakin bahwa saya sakit, berarti saya boleh tidak berpuasa. Kalau kasusnya ragu, nanti saya kuat apa enggak ya? Nah. Ya nggak boleh dong. Berarti nggak dapat rukhsah ya? Nggak dapat rukhsah. Harus yakin dulu bahwa iya, bahwa saya sakit gitu ya. Harus sakit dulu atau ada informasi dari orang yang layak dipercaya, dalam hal ini dokter. Nah, kalau itu ya itu bisa kalau dokter ya. Anda jangan puasa dulu, nanti pasti kambuh lagi nanti sakitnya. Nah, itu ya berarti statusnya sakit kalau gitu, al-ibroh bil ma'al. Jadi harus jelas dulu nih keraguan-raguan atau dia yakin ya. Atau dia yakin. Kalau urusan medis maka yang otoritatif menyatakan itu adalah kedokteran. Ahlul khobrahnya ya dokter. Nggak boleh meraba-raba. Tidak boleh mendiagnosa sendiri. Gitu ya. Diagnosa sendiri. Oke, clear bahwa ini sangat berkaitan dengan ubudiyah gitu ya. Nah pertanyaannya apakah ada kaitannya dengan sosial budaya humaniora? Saya rasa banyak sebenarnya. Banyak Cuma ya? lebih detail nanti di Ihsan. Oke, di Ihsan. Termasuk nanti tentang nuklir. Eksaknya juga Eksak, ya. Apakah ilmu itu benar-benar 100% atau tadi Mas Rizal bilang bahwa ilmu atau knowledge ya kalau diterjemahkan ke Inggrisnya ya. Itu tidak sampai 100%, hanya 75%. Iya. Termasuk ini juga ruwet itu ya. Ilmu pengetahuan. Ilmu itu kan science ya. Kalau pengetahuan itu knowledge. Oke. Dalam bahasa Indonesia dijadikan satu, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Jadi selama ini kita dibodohi berarti. Ya enggak. Mulai mancing-mancing ini. Oke teman-teman narabala sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara. Nanti kita akan saksikan bagaimana penjelasan kaidah ini disandingkan dengan sains dan kehidupan sosial. Mas Rizal, ada penutup? Silakan. Penutupnya mengutip Al-Quran aja. Oke. Bahwa keraguan itu tidak relevan dengan keringanan. Makanya di Al-Quran disebutkan
tayamum diperbolehkan setelah kita berusaha mencari air. Makanya dalam Al-Quran disebutkan falam tajidu ma'ang fatayammamu so'idan thayyiba. Jadi ada kalimat falam tajidu. Artinya apa? Kita cari dulu. Nggak ada, oh berarti nggak ada air, baru boleh mengambil dispensasi. Selengkapnya bisa di-download di bawah ini. Ya, terima kasih Mas Rizal dan narabala sekalian. Jika ingin lebih dalam, maka klik tautan di bawah ini dan selamat belajar. Kalau masih kurang paham, bisa bertanya di WA channel kita atau di kolom-kolom yang tersedia. Terima kasih, mohon maaf, sehat-sehat selalu dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tidur dan terbangun saat sinar